Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agara Ivana Fatihah dari kelas manajemen 22B dengan MPM 22411123. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rumus dan perhitungan rasio keuangan. Rumus dan perhitungan rasio keuangan adalah metode yang digunakan untuk memutar kinerja perusahaan dalam satu periode. Rasio keuangan diperoleh dari dua kata, yaitu rasio dan keuangan. Rasio adalah angka yang dihasilkan dari hubungan dua hal atau data yang berbeda. Sedangkan keuangan adalah hal apapun yang berkaitan dengan uang dan pengelolaannya. Dengan menggunakan rumus-rumus ini, perusahaan dapat mengukur kinerjanya dalam berbagai aspek, seperti likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Analisis rasio keuangan ini dapat memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan serta penilaian terhadap keadaan suatu perusahaan tertentu. Selain itu, rasio keuangan juga dapat digunakan untuk keputusan, pertimbangan, dan prediksi berdasarkan kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, tujuan perhitungan rasio keuangan. Yang pertama, menilai kinerja perusahaan di masa lalu, sekarang, dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Kedua, memberikan kesimpulan dalam menentukan tingkat kesehatan keuangan pada suatu perusahaan. Ketiga, membantu menganalisis, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja operasi serta keuangan perusahaan. Keempat, mengetahui titik permasalahan keuangan dan kelemahan keuangan perusahaan. Kelima, menjadi dasar memutuskan kebijakan-kebijakan terhadap penyelamatan aset perusahaan. Rumus-rumus rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rumus yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Rumus rasio lancar, aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Rumus rasio cepat atau quick ratio, aset lancar dikurang investasi dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Rumus rasio kas ditambah setara kas dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam kewajibannya. Rumus rasio solvabilitas. Debit rasio. Total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Debit to equity ratio. Total hutang dibagi modal dikali 100%. Rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif penggunaan modal perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Return on asset atau ROA. Laba bersih dibagi jumlah aset dikali 100%. Return on equity atau ROE. Laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Return on investment atau ROI. Laba bersih dibagi investasi dikali 100%. Margin laba kotor atau GPM. Laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Net profit margin atau NPM. Laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Yang terakhir, rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien aset perusahaan digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas yang optimal. Rumus perputaran piutang. Penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Rumus perputaran persediaan.
Harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Rumus perputaran aktiva tetap. Penjualan dibagi total aktiva. Rumus perputaran total aktiva. Penjualan dibagi total aktiva. Kelebihan dari rasio keuangan. Ringkasnya numerik yang mudah dibagi dan diolah. Rasio keuangan adalah angka-angka atau statistik yang lebih mudah dipahami daripada disajikan dalam laporan keuangan yang rinci dan kompleks. Pengganti yang lebih sederhana dari informasi laporan keuangan. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang rumit. Mengukur kinerja keuangan serta keseluruhan. Dalam suatu perusahaan, rasio keuangan melihat kinerja laporan keuangan perusahaan, seperti laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Dengan membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan sejenis atau industri, para pemangku kepentingan dapat melihat mana perusahaan tersebut unggul dan di mana perusahaan tersebut perlu melakukan perbaikan. Kelemahan rasio keuangan. Yang pertama, keterbatasan data. Rasio keuangan hanya dapat memberikan informasi yang terbatas pada data keuangan yang tersedia. Kedua, keterbatasan dalam memilih rasio yang tepat. Memilih rasio yang tepat untuk digunakan dalam analisis keuangan dapat menjadi sulit. Ketiga, tidak dapat menunjukkan penyebab masalah. Rasio keuangan hanya memberikan gambaran tentang kinerja keuangan suatu perusahaan, tetapi tidak memberikan informasi tentang penyebab masalah yang mendasar. Keempat, tidak dapat menghitungkan faktor dan non-keuangan. Rasio keuangan hanya menghitung faktor keuangan dan tidak menghitungkan faktor non-keuangan, seperti faktor lingkungan, sosial, dan politik yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Kelima, tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam praktik akuntansi antar perusahaan dapat mempengaruhi hasil rasio keuangan. Keenam, tidak dapat menunjukkan perubahan dalam waktu singkat. Rasio keuangan hanya memberikan gambaran tentang kinerja keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu. Jadi, dapat disimpulkan, rumus dan perhitungan rasio keuangan digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan suatu perusahaan. Setiap jenis rasio keuangan memiliki rumus perhitungan sendiri. Dengan menggunakan rumus-rumus ini, perusahaan dapat mengukur kinerja keuangan perusahaan, mengidentifikasi potensi masalah, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja mereka. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai analisis rasio keuangan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.